Ya Allah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya selamat tadi mendengar atau menyaksikan pada saat hakim membacakan tangan diras sudah gemeter. Setelah mendengar keputusan, kita menang. Tidak ada kata lagi yang saya bisa ucapkan selain bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati saya lega. Insya Allah, mudah-mudahan semuanya bisa terselesaikan. Karena terus terang menjadi beban kami para korban semua yang ada di sini juga. Ya, sini udah hampir 3 tahun. Oi sekarang sudah menghirup udara segar. Ya, tapi kami masih tetap menderita. Kenapa? Karena kami harus masih membayar cicilan-cicilan di bank. Amin. Ya. Dan teman-teman juga sama, masih menderita. Yang sudah bekerja sampai sekarang tidak bisa bekerja lagi karena waktu saat itu sudah diberhentikan. Karena usia ya susah lagi. Mau usaha nggak punya modal. Harapan satu-satunya ya, Oi terketuk hatinya untuk mengembalikan uang para korban sehingga para korban bisa melanjutkan hidupnya dengan lebih baik lagi. Itu harapan dari saya. Kita tunggu janjinya. Bu Des, gimana sedikit hari ini Bu Des? Sama ya, mungkin dengan para korban, saya mengucapkan alhamdulillah sekali untuk putusan hari ini. Jujur hari ini juga saya lumayan deg-degan gitu kan, karena buat saya juga ini penentu. Walaupun sebenarnya putusan pidana sudah menyatakan kalau Oi bersalah, di situ ada penipuan. Kemudian pada putusan perdata kemarin pun Oi sudah dinyatakan bersalah dan dihukum untuk membayar. Tapi entah kenapa Oi ini seperti memperlambat. Yang dia harus melakukan kewajiban, dia memperlambat. Dia sudah tahu dia melakukan kesalahan dan harus membayar. Kenapa sih nggak ada itikat baik untuk menghubungi para korban untuk berdamai? Ayo lakukan pembayaran, mau dicicil, ayo monggo. Kita selalu membuka itu dari awal. Tapi kenapa sampai saat ini malah Oi menantang? Oi selalu melakukan playing victim. Bilang katanya udah dibayar, selalu itu yang dikatakan kepada Oi. Oi yang sudah dibayar yang mana? Kami tegaskan sekali lagi, yang sudah dibayar oleh Olivia Natania tidak pernah ada di dalam gugatan 179 orang saat ini. Yang dibayarkan oleh Olivia Natania itu memang sudah tidak ikut dalam CPNS kemarin. Mereka mengundurkan diri dan itu yang dibayarkan oleh Olivia Natania. Dan para korban yang saat ini itu yang belum sama sekali dibayarkan. Gitu loh. Jadi mau sampai kapan sih berkelit dengan keadaan yang memang kalian tuh udah bersalah gitu loh. Tolong kembalikan uang para korban. Di sini korban ini menderita, udah ada yang meninggal. Kurang apa lagi? Apa lagi yang mau dimau? Berapa banyak lagi orang yang mau meninggal gara-gara kalian? Gitu loh. Tolonglah. Punya hati nurani sedikit gitu. Ini sudah ada yang meninggal, guru Oi sendiri, bahkan wali kelas Oi itu sudah meninggal. Terus apa? Mungkin meninggal itu memang alasannya Allah ya, takdir Allah. Tapi kan pasti ada sebab musabab. Karena stres, kepikiran, anaknya 2, malu semuanya. Kemudian banyak yang sudah, waktu itu Oi nyuruh yang sudah diterima tidak boleh bekerja dan mereka mengundurkan diri. Dan sampai saat ini mereka belum bisa bekerja. Mereka jadi pengangguran. Bahkan ada yang orang tuanya lumpuh, nggak bisa bangun dari tempat tidur karena stres. Udah terlalu banyak penderitaan yang Oi kasih. Minimal tolong minta maaf pun tidak. Kepada para korban minta maaf pun tidak. Kok malah menantang gitu loh. Sekarang putusan saat ini sudah jelas, terang benderang. Oi bersalah. Tolong kembalikan uang para korban secepatnya. Bu, kalau boleh tahu detailnya tadi isi putusannya seperti apa? Detail putusan tadi yang pertama, pelawan dinyatakan pelawan tidak benar. Yang kedua, putusan first take dinyatakan sah dan dilanjutkan. Jadi pelawan, karena Olivia adalah pelawan saat ini. Kita adalah terlawan. Dan pihak Olivia, para pelawan dinyatakan pelawan yang tidak benar dalam putusan hari ini. Ini perdata? Ini perdata. Karena pidananya Olivia sudah vonis penjara 3,5 tahun. Dan hari ini sudah bebas. Dan ya bukan hari ini sih, sudah dari kemarin mereka sudah bebas. Dan tolong kembalikan uang korban segera. Berapa nominal yang dalam untuk hasil saat ini tuntutan? 8,1. Iya, 8,1. 8 150 8 miliar 150 juta.
Untuk berapa korban? 179. 179 Ini korban. belum semua korban yang ikut ke perdata untuk kali ini. Tenggang waktu yang dibutuhkan untuk pembayaran pelunas pembayaran ada dijelaskan oleh Kita majelis masih hakim menunggu karena masih ada upaya hukum Banding, yang bisa dilakukan oleh pihak Olivia minggu depan. selama 7 hari. Tapi apabila dia tidak melakukan banding, maka kami akan melakukan permohonan eksekusi. Berarti selama ini tidak ada yang namanya orang dari Olivia pun bertemu dengan pihak korban. Pada saat sidang kasus pidana pernah kita bertemu dengan Bu Agustina. Tapi saat itu mereka hanya menyanggupi bayar 250 juta. 250 juta. Itu sebelum kasus pidana. Dan itu hal yang pasti sangat kita tolak. Karena dari 8,1 M hanya dibayar 250 juta, mau apa? Gitu kan? Itu yang pasti kita tolak. Dan sampai saat ini sudah tidak ada. Tidak ada lagi. Jadi mau gimana? Ya udah, jangan apa ya? Jangan memperlambat lah prosesnya. Toh kamu sudah dinyatakan bersalah. Ayo bayar. Gitu. Kalau ada yang bilang kan sudah dipidana, oh itu urusan pidana, itu menyatakan kamu bersalah. Sekarang perdatanya kami minta ganti rugi. Itu yang kamu janjikan di dalam surat perjanjian antara Olivia dengan para korban. Karena apa? Itu bukan untuk, mohon maaf, itu bukan sokokan. Tapi itu uang titipan kepada Olivia. Kalau seandainya nanti ada diterima, itu untuk akomodasi, terus untuk fotokopi dan lain-lain. Itu alasan Olivia kepada para korban. Dan kalau tidak diterima, itu dikembalikan. Karena kan uangnya tidak dipakai. Kan tidak ada akomodasi dan lain-lain. Gitu. Mungkin dari beberapa atau mungkin yang diwakili oleh Ibu, sudah nominal berapa sih Bu yang diberikan kepada Olivia waktu itu? Dari pihak maksudnya? Ibu memberikan ke Olivia. Oh, dari mungkin saya pribadi. Ya, dari keluarga saya pribadi kebetulan saya ada ponakan juga, keluarga saya itu kurang lebih 1.150 juta dari keluarga saya aja sebanyak 17 orang. 17 orang. Iya. Mungkin sistem pemberiannya seperti apa? Mungkin ditransfer ke atau berkala atau bagaimana? Cash dikasih ke Olivia langsung di kantornya yang di Kemang. Oke. Tapi kalau ditransfer, itu ditransfer ke rekening Rafli. Pada saat itu Rafli Masih pacarnya. belum jadi suami, masih pacar. Artinya ada dua transaksi yang berbeda ya. Dua jalurnya. Satu Iya. langsung secara Yang satu cash. secara cash, yang satu secara transfer melalui rekening Rafli, bukan rekening Olivia Natania. Mungkin Ibu melihat sampai sejauh ini memang OI selalu berkelit untuk melunasi penanggung-jawaban itu. Iya, betul. Sebenarnya gini, dalam salah satu alasan mereka mengajukan first take itu kan katanya mereka tidak menerima rilas panggilan. Hello, mohon maaf, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kan juga bukan pengadilan yang mau sembarangan sembrono melanjutkan sidang tanpa rilas panggilan diterima oleh si prinsipal. Sah, Olivia yang menandatangani rilas panggilan tersebut kok. Jadi tolonglah, nggak usah berkelit lagi yang macam-macam. Kembalikan hak para korban, kamu sudah bersalah. Kalau memang mau baik-baik, ayo baik-baik. Tapi ternyata kan tidak. Olivia sampai saat ini tidak ada itikat baik sama sekali. mungkin dari Ibu Nia Daniati selaku orang tua dari Olivia sendiri mungkin ada yang mendatangi Kita secara sudah pribadi. pernah menemui. Sebenarnya sebelum saat kita melakukan laporan ke polisi, itu kita sudah menemui Ibu Nia Daniati. Ibu Nia Daniati berjanji akan menemukan Olivia dengan para korban, menjembatani mereka kan. Tapi ternyata sampai saat ini tidak. Sama sekali. Tidak sama sekali. Terakhir ketemu Nia Daniati kapan? Saya itu Pertemuan di itu. tahun 2021 sebelum kita mengajukan gugatan gugatan ini. pidana. Sebelum kita melaporkan ke pidana, itu sudah melakukan upaya. Udah saya ke rumahnya Bu Nia Upaya kurang baik-baik lebih udah 3 kali. 3 kali ketemu Bu Nianya 1 kali. Lalu respon dari Bu Nia sendiri terakhir seperti apa sih Bu kalau boleh tahu? Sekarang ini nggak pernah ada responnya apa-apa. Kecuali waktu kita pertemuan pertama itu di 2021 sebelum kita mengajukan gugatan pidana, dia cuma menyatakan saya nggak tahu bilang seperti itu. Tapi kami meminta Bu Nia sebagai orang tua menjembatani agar kami bisa ketemu dengan Olivia. Dia akan berusaha pada saat itu dia sampaikan. Tapi kenyataannya tidak. Sampai sekarang nggak ada. Jadi sebenarnya dari pihak kami pun bukan meminta Ibu Nia untuk Bukan mengembalikan menjembatani. apa yang Olivia lakukan kepada para korban, tapi menjembatani
untuk Olivia Natania yang saat itu susah untuk ditemui, untuk kepada para korban. Maunya seperti apa sih gitu kan? Sampai saat ini pun nggak ada. Oke, mungkin nanti eksekusinya seperti apa sih? Bukan rencana mungkin akan ada ke sana ya? Iya. Mungkin berapa? Menunggu 7 hari mungkin Seperti apa nanti? eksekusinya akan seperti apa? Ya, jadi eksekusi itu kita akan mengajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tapi tunggu perkara ini inkrah dulu. Kalau seandainya dari pihak Olivia Natania atau dari pihak kami juga tidak mengajukan upaya hukum banding, maka 7 hari itu kan dikasih kesempatan. Kemudian kami akan menunggu surat inkrah keluar. Baru kami akan mengajukan permohonan eksekusi ke PN Selatan. Tapi apa yang dieksekusi mungkin nanti. Tapi untuk sidang hari ini pihak perlawan itu tidak dihadirkan ke sini atau memang tidak wajib atau seperti apa? Pihak pelawan itu Olivia Natania, Rafli itu memang tidak diwajibkan hadir karena kan untuk perdata itu kasusnya bisa didampingi oleh kuasa hukum. Jadi kuasa hukum yang bisa hadir tanpa pihak prinsipalnya hadir itu nggak apa-apa. Kecuali gugatan sederhana. Atas gugatan 8,1 miliar ini, udah ada nggak harta-harta dia yang bakal dieksekusi? Itu nanti mungkin ranah kita untuk masuk ke dalam permohonan eksekusi ya, Pak. Gitu. Udah ada kira-kira yang digambar-gambarin rumah Sudah ini? ada gambaran di kita, tapi mungkin kita belum bisa share di sini. Siap. Oke, terima kasih Bu. Ya, Pak Haji mau nambahin? Pak Haji mau jawab? Baik ya, jadi ini sebetulnya perjuangan panjang ya dari tim kami ini masalah yang berkaitan dengan penipuan, gugatan perdata ini, maka hari ini adalah final ya. Final itu hasilnya cukup baik sehingga ya mari kita tunggu ada jeda waktu 7 hari itu untuk mereka mencari upaya hukum. Kalau memang tidak ya tadi seperti yang disampaikan Bu Desi adalah kita akan melangkah lebih lanjut. Itu aja kira-kira ya. Oke. Terima kasih Pak. Oke, makasih. Makasih, Bu Desi. Mas Desi. Mari Allah mudah-mudahan.